Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kembali bertemu di dalam rumah Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaktian di tempat kita masing-masing, kebaktian online. Dan biarlah kita boleh bersama-sama menikmati ibadah kita. Sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat di mana kita berada, di dalam rumah kita. Mari kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati. Kita masuk dalam saat teduh. Izinkan Roh Kudus memimpin ibadah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mentahbiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Lagu pujian yang akan kita nyanyikan sebentar mengambil satu kisah seorang buta yang berseru kepada Tuhan Yesus. Dia berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tidak pernah henti-henti memohon kepada Tuhan. Dengan imannya, dia berkata, Yesus, Yesus, kasihanilah aku. Kemudian Tuhan berkata, apa yang kau inginkan? Aku mau melihat Tuhan, aku mau melihat. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya dan melihatlah dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan kita berseru kepada Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena dialah jawaban yang sesungguhnya. Mari kita mengatakan dalam pujian ini, terima kasih Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus,
Mari datang kepada Tuhan. Bawalah segala beban dan masalahmu. Mari berseru kepada Yesus. Mari katakan, anakkan yang hidup, maka jiwaku tenang. Hatinya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari berseru, katakan, ku berseru, Yesus, Yesus, sasaranku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, Tuhan perkaraku, ku serahkan padamu. Mari panggil Dia, mari angkat tangan kita sama-sama, katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 we cry out for you, Lord. Mari berseru kepada Tuhan. Yesus, 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 katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus, ku berseru, lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita boleh bangun berdiri bersama-sama. Mari kita boleh menyembah Tuhan kita. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari
sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari angkat hatimu, mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan. Bapa dalam surga, terimalah segala puji dan hormat kami. Mari layakan kami semua dimanapun kami berada saat ini. Mohon ampun untuk segala dosa dan salah kami. Layakan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di dalam hadirat-Mu. Berkenan dengan apa yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh diagungkan, ditinggikan selalu. Dan selama-lamanya Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, untuk perkenanan Tuhan, untuk seizin Tuhan kami boleh ada, sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami hadapi, yang boleh kami terima, yang kami boleh miliki. Terima kasih juga Tuhan untuk segala sesuatu, kalau kami boleh kehilangan dalam masa-masa ini. Ajar kami untuk selalu berseru kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami tidak luntur segala iman percaya kami. Tapi dalam masa-masa ini Tuhan, biarlah kami boleh dilatih untuk makin bersandar kepada Tuhan, makin berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi ladang tanah yang subur, agar boleh menerima setiap kasih kuasa firman Tuhan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang kami bisa, kami boleh persembahkan, memberkati banyak orang. Dan ajarlah kami, kalaupun kami kekurangan, kami boleh memberi dari kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita. Mari ya Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tuhan, kami semua. Dan biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami semua boleh menikmati, sama-sama mengikutinya. Dan semua diberkati. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengingat akan kasih Tuhan. Lewat perjamuan kudus, kami memakan roti dan meminum anggurnya Tuhan. Kami mengingat akan kesengsaraan Tuhan, akan kasih Tuhan kepada kami yang tiada taranya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah untuk hamba Tuhan, gembala sidang kami, Ibu Pendeta Rohana. Urapi dengan urapan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah hatinya Tuhan boleh terus takut akan Tuhan, boleh setia pada Tuhan, boleh dekat kepada Tuhan, dan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami sidang jemaat. Berkati pelayanan beliau Tuhan, dimanapun Tuhan berkati dan jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati keluarganya Tuhan, berkati Pendeta Poltak dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang kita untuk bangun berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Kita boleh mengatakan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita mau tetap mengikut Tuhan, kita mau tetap melayani Tuhan. Ada pujian yang kita mau naikkan, ayo kerja buat Tuhan. Karena kerja buat Tuhan itu sungguh manis. Amin, amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Yo, tepuk tangan, ikuti musik. Gak usah malu, walaupun Anda sendirian di rumah, ayo tepuk tangan. Mau bangun berdiri, mau duduk silakan. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu. Mari sama-sama katakan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Kita naikkan pujian ini, katakan. Kerja buat Tuhan, Yesus selalu manis, biar pikul salib, selalu. Sekali lagi, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, Yesus selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Katakan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan
Tuhan selalu manis. Mari sama-sama katakan, Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan. mari bangun berdiri, katakan manis. Manis, amin. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Mari kita tepuk tangan sama-sama yuk. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah. Mari sama-sama katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah. mari angkat suaramu, katakan haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Berkasnya pasti pulang membawa berkat. Berkasnya, sekali lagi katakan, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya, la la la, la la la, la la la. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah kita boleh tetap bersemangat bersama dengan Tuhan. Amin. Kita boleh menabur, kita boleh menuai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita boleh bersama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Kami mengundang untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Rohana Suci. Berikan kesehatan, kekuatan, dan ada kecukupan di dalam rumah kami. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang senantiasa menjadi pegangan tuntunan di dalam kehidupan kami. Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan juga tolong kami. Biarlah di dalam perenungan ini Roh Kudus menuntun kami untuk memahami akan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan yang ada di mana juga kita boleh memulai ibadah bersama kembali. Ya, meskipun ada batasan, khususnya batasan usia, ya, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetapi disinilah juga dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan pada Matius 3 ayat 1 sampai 10. Matius 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul menabur di lahan yang tepat. Saya akan bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan.
Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Bapak Ibu Saudara, ini adalah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang-orang itu pun banyak disadari dan mereka datang. Mereka mengaku dosa mereka, mereka itu diminta dibaptis. Itu adalah baptisan daripada pertobatan. Tapi Yohanes Pembaptis ingin mengatakan bahwa bukan selesai saja sampai baptisan itu, tetapi pertobatan itu harus terlihat dari buahnya. Maka ketika dia melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang menganggap bahwa kami adalah keturunan daripada Abraham, kami adalah orang-orang hebat, kami adalah orang-orang kudus, kami adalah orang-orang pilihan Allah. Tapi yang dikatakan oleh Yohanes begitu jelasnya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi urusan di sini bukanlah sekedar siapa bapak kita, siapakah nenek moyang kita yang menjadikan kita ini orang yang pilihan Allah. Yang penting adalah bagaimana orang itu harus bertobat, bagaimana orang itu harus menghasilkan buah, bagaimana orang yang sudah bertobat dan sudah dibaptis terus menjalankan hidup dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Dan disinilah kita juga, apa hubungannya dengan menabur benih di lahan yang tepat? Kita berbicara lahan di sini adalah gambaran daripada hati kita. Apakah hati kita ini adalah hati yang tepat untuk ditabur benih firman Tuhan? Apakah hati kita ini sudah siap ketika benih firman Tuhan itu ditabur, maka benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena tentunya ya di dalam realitas kehidupan kita, ya para petani pasti ketika mereka menaburkan benih dengan harapan benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi kita tahu bahwa tidak semua jenis tanah dapat menghasilkan buah. Jangankan menghasilkan buah, bertumbuh saja belum tentu. Benih yang ditabur di tanah yang keras tidak dapat menghasilkan benih itu untuk bertumbuh. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu mungkin hanya sedikit saja dia mulai tumbuh, tetapi ketika terik matahari itu datang, maka dia pun akan layu. Begitu juga ketika benih itu ditebarkan lalu tumbuh di antara semak-semak, dia akan bertumbuh sama-sama dengan semak itu. Tetapi ketika semak itu menghimpitnya, maka dia pun layu dan mati. Gambaran daripada semak duri ini adalah gambaran daripada orang yang hidup dalam kesenangan duniawi, orang yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya yang sementara dibandingkan membiarkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan dan bertumbuh supaya dia hidup menjadi berkat.
Bapak Ibu, lahan tanah adalah hati kita. Apakah hati kita ini sudah menjadi lahan yang tepat untuk ditabur oleh firman Tuhan? Dan itu membutuhkan sungguh-sungguh pertobatan. Ada kisah ya, seorang bapak, dia ini suka merokok. Lalu dia iseng-iseng dia baca ya artikel, dan dia membaca artikel yang hubungan antara rokok dengan kanker paru-paru. Dia pikir, ini cuman pendapat satu orang saja. Dia penasaran, dia baca lagi yang lain. Dan cukup banyak, setelah cukup banyak membacanya dan terkonfirmasi bahwa memang benar salah satu akibat dari merokok itu adalah kanker paru-paru. Lalu dia bilang sama temannya, aku mau cerita apa? Aku sudah baca banyak artikel tentang hubungan rokok dengan kanker paru-paru dan aku sudah mengambil keputusan. Temannya masih menyimak. Lalu dia bilang, aku memutuskan untuk tidak membaca artikel lagi tentang hubungan erat antara merokok dengan kanker paru-paru. Ini mungkin membingungkan, dia bukannya memutuskan untuk berhenti merokok, tetapi dia memutuskan berhenti untuk membaca. Kita mungkin anggap, silly orang ini. Tetapi kadang-kadang juga mungkin kita dalam posisi seperti itu terhadap firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ya ada teguran, ya hati-hatilah apa yang kau lihat, janganlah itu masuk ke hati. Dan juga ketika ada orang yang menyakiti hatimu, ampunilah. Dan janganlah berbicara, hati-hati dengan mulut kita. Semuanya hal-hal yang tentang peringatan, teguran, itu lagi. Seakan-akan kita jadi tidak bebas untuk hidup ini. Selalu ada batasan-batasan. Aku ingin hidup bebas. Sudahlah, aku tidak mau membaca Alkitab lagi. Orang berpikir dengan tidak membaca Alkitab, maka dia bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan dosa. Dan disinilah harus kita pahami, tidak bisalah orang tidak membaca firman Tuhan lalu menganggap dia sudah menjadi orang yang benar. Memang dari dulu pun ya firman Tuhan ataupun maksudnya pemberitaan pertobatan ini tidak ada yang orang suka, ya, bukan sesuatu yang populer seperti itu. Ya ketika Nabi Nuh pun ya di zaman ketika banyak orang yang hidup istilahnya semau gue di zamannya mengikuti hawa nafsu mereka ditegur. Dan karena Tuhan juga akan menjatuhkan hukuman atas mereka, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Hanya Nabi Nuh dan keluarganya saja. Di dalam perjanjian baru seperti Yohanes Pembaptis, dia selalu konsisten memberitakan pertobatan. Termasuk dia tidak takut, ya Herodes pun dia tegur. Tetapi akibatnya nyawanya. Dan banyak lagi yang kita tahu bagaimana pemberitaan pertobatan itu memang perlu disampaikan. Karena tanpa pertobatan maka tidak ada keselamatan. Dan pertobatan itu bukan bicara soal kalau saya sudah percaya kepada Tuhan berarti saya selamat, berarti saya bisa hidup semau saya. Jangan salah.
Ini kata firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Tolong simak hal ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada hari terakhir, ya zaman-zaman sekarang lah itu, banyak orang menganggap begitu luar biasanya pelayanannya. Pastilah dia ini selamat, pastilah dia ini diberkati. Tapi apa kata Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maksudnya apa? Apakah mengusir setan itu kejahatan? Apakah bernubuat itu kejahatan? Melakukan mujizat itu kejahatan? Sehingga Tuhan katakan mereka itu tidak dikenal? Orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan atau orang-orang yang melayani Tuhan, katakanlah seperti saya, seorang gembala, seorang pengkhotbah, bahkan saya juga misalnya mengajar, dosen di STT. Kalau saya sombong dan menganggap saya menjadi orang yang benar dan tidak perlu bertobat, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi bukan masalah bagaimana kita melayani Tuhan begitu luar biasa, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan begitu luar biasanya. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan, kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak mau mengakui kita. Maka diperlunya pertobatan itu, karena itulah satu-satunya jalan untuk melawan arus daripada perjalanan ke neraka. Kepada kematian yang kekal, kita istilahnya harus U-turn, harus balik. Kalau kita terus melanjutkan seperti itu, hasilnya apa? Di dalam Lukas 13 ayat yang ketiga, Lukas 13 ayat yang ketiga, dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi tidak ada pilihan lain. Apakah kita hidup di dalam pertobatan dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, atau kita binasa? Kita tidak bisa berpikir, saya di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya masih sehat. Berarti saya ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi bisa juga seharusnya kita berpikir, mungkin ada hal-hal di dalam kehidupan kita ini. Mengapa kita masih hidup? Mengapa kita masih sehat? Bisa saja ini merupakan kesempatan evaluasi bagi kita. Kesempatan di mana Tuhan berikan bahwa ada hidup kita itu ketidakbenaran. Ada hidup kita di mana kita mengecewakan Tuhan. Dosa-dosa kita belum kita akui di hadapan Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bapak Ibu, janganlah kita anggap bahwa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar perilaku kita, mungkin kelihatannya kita adalah orang yang baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Karena dosa bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi dosa adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan kita juga penting untuk memahami dengan benar arti daripada pertobatan itu. Bertobat bukanlah hanya kesedihan belaka.
Ya di dalam Matius 19 kita bisa baca dikisahkan bagaimana ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, ingin mengikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya lakukanlah ini. Ya semua Taurat itu diuraikan. Dan anak muda ini berkata, oh aku sudah melakukan itu semua. Hebat sekali kan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, baiklah, sekarang juallah hartamu dan bagikanlah. Tapi apa yang dikatakan di sini, dia pergi dengan sedih. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Dia lebih memilih hartanya yang begitu banyaknya dibandingkan dengan mengikut Tuhan. Dan kesedihan itu bukannya pertobatan. Dan yang kedua, pertobatan itu bukanlah hanya pengakuan kesalahan saja. Kita pikir, oh ngaku salah, ya sudah, berarti itu adalah pertobatan. Dan juga pertobatan itu bukan hanya sekedar perasaan. Ya rasa-rasanya, ya sudah benarlah hidupku. Nah di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-25, Kisah Para Rasul 24 ayat 25 dikatakan, tetapi ketika Paulus berkata tentang tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan ada, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ada suatu gemetaran. Disinilah Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan Felix, seorang pejabat. Tetapi kegemetaran atau takut itu justru dia ingin mengkat, dia tidak mau untuk bertobat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi itu hanyalah sekedar perasaannya, pengetahuan akan Injil, perasaannya yang harus dia lakukan. Tetapi ketika tidak ada langkah untuk hidup dalam pertobatan, maka itu belum masuk ke dalam hidup di dalam pertobatan. Nah demikian juga Bapak Ibu, serajin-rajinnya kita beribadah, bukan juga itu menjadi suatu ukuran bahwa kita hidup di dalam pertobatan. Tetapi hidup yang menghasilkan buah pertobatan adalah perubahan hati kita. Kita mengalihkan arah hidup kita. Maka sering bahwa katakan pertobatan itu adalah U-turn. Sebelumnya kita hidup ke arah ini. Ketika kita bertobat, kita harus balik, meninggalkan yang lama. Kita sungguh-sungguh mengambil sikap dan tidak hanya berhenti mengaku, Tuhan saya ini mau mengakui dosa-dosa saya. Tidak sampai di situ saja, tetapi kita harus melangkah, kita harus berjalan dan dikatakan menghasilkan buah pertobatan. Maka jadikanlah hati kita lahan yang tepat untuk ditabur benih firman. Dan pertobatan itu juga keselamatan, yang berkaitan dengan keselamatan adalah penawaran dalam waktu terbatas, ya limited, ada tulisan limited ya. Kalau iklan-iklan itu kan ketika ada penawaran limited time. Jadi kalau sudah lewat ya sudah, penawaran itu habis. Dan demikian juga selama kita hidup, maka kesempatan untuk bertobat kapanpun juga itu terbuka. Tetapi kalau kita tunda, kita nggak tahu. Ini kan masalahnya kita nggak tahu berapa lama kita hidup, waktu kita itu dipanggil Tuhan kapan. Tuhan tidak
tahu kita, oh iya ya, Pak Lukito, saya kasih waktu kamu hari Sabtu tanggal 4 Juli jam sekian. Itulah waktu hidupmu. Wah, kalau kita semua dikasih waktu gitu, mungkin kita juga berpikir, wah ini memang udah waktunya bertobat. Tetapi masalahnya kita tidak tahu kapan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sekaranglah waktunya, hari inilah hari keselamatan. Jadi janganlah kita lewatkan kesempatan untuk bertobat. Dan kalau kita ingin melihat adanya perubahan di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, maka biarlah kita hidup di dalam pertobatan. Ini ada saksian di mana pada tahun 1985 ya ada sebuah lembaga atau agen misi mengutus keluarga untuk melayani di daerah yang mayoritas Muslim. Dan di situ sebenarnya sudah puluhan tahun ya agen misi ini melayani di tempat itu, tetapi ya dalam puluhan tahun itu mereka hanya bisa merintis 5 gereja yang ya tidak terlalu banyak lah. Ya. Lalu ketika keluarga yang baru itu datang ya dan bergabung dengan pelayanan di sana, lalu dia mengajak sekitar 14 orang untuk berdoa supaya ada terobosan di kota itu. Dan ketika mereka berdoa, ada pesan Tuhan terhadap mereka bahwa Tuhan, dikatakan Tuhan tidak menemui alat yang bersih untuk dipakainya. Dan akhirnya mereka pun memahami, dari mereka mungkin ada suatu kesombongan, ada ketidaksatuan hati, sehingga itu menghalangi mereka itu dipakai oleh Tuhan. Maka pada saat itu pun para misionaris ini pun bertobat. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengungkapkan segala sesuatunya daripada sikap mereka yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun memberkati. Dan terjadilah terobosan, terjadinya kebangunan rohani di gereja itu. Sekitar 3 tahun lebih, 132.000 orang mengakui percaya kepada Tuhan. Dan tahun keempat ada sekitar 156 gereja yang dirintis. Jadi di gereja pun kita perlu pertobatan, bukan hanya di luar sana saja. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menjadikan lahan hati kita menjadi tempat yang tepat untuk ditabur benih firman. Yang pertama adalah, sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk bertobat, mengakui dosa-dosa kita? Sudahkah kita meninggalkan jalan hidup kita yang lama dan mulai berjalan di dalam kehendak Tuhan? Apakah kita sudah membuktikan bahwa kita sudah bertobat dengan sungguh? Jadi disitulah saya mengundang Bapak Ibu Saudara, marilah kita renungkan apakah masih ada. Saya tahu bahwa saya juga masih banyak yang harus saya akui di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Marilah kita bajak hati kita, membiarkan Tuhan menyatakan kasih anugerahnya di dalam hidup kita, dan ambillah kesempatan. Pada saat ini jika kita masih hidup di luar daripada Tuhan, jika kita masih hidup bukan di dalam pertobatan, karena pertobatan bukan hanya perasaan dan kesedihan ataupun pengakuan dosa saja,
tetapi pertobatan adalah perjalanan U-turn, berbalik dari Allah yang salah ke arah yang benar. Di manakah Bapak Ibu Saudara berada saat ini? Marilah kita hidup di dalam Tuhan, marilah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami ingin kehidupan kami, hati kami menjadi lahan yang tepat untuk ditabur firman Tuhan. Kami ingin menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami ingin menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat. Biarlah kami terus melekat akan firman Tuhan, bukan menjauh, tetapi janganlah kami biarkan hidup kami ini menjadi kesia-siaan, tetapi biarkanlah hidup kami kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Dimanapun kami berada, kami boleh terus menjadi berkat karena buah-buah yang dihasilkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis percaya kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan untuk mengikuti perjamuan ini. Dan sebelumnya sebagai persiapan saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saya mengundang untuk Bapak Lokito dan para singer, pemusik, untuk kita menaikkan sebuah pujian. Di dalam ini kita juga merenungkan akan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi makanan rohani bagi kita. Saat ini firman Tuhan boleh menegur kita. Dan saat ini kita juga boleh sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Pada satu bukit jauh dari
di sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan perjamuan ini, pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya perjamuan malam, katakan dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengatakan inilah adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Lalu Tuhan Yesus juga mengambil cawan anggur dan mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan di kayu salib. Bukanlah kita menjadi suatu kebiasaan saja ketika kita mengikuti perjamuan, tapi biarlah kita sungguh-sungguh mengingat, mengenang, memperingati, mengapresiasi apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dan pada saat ini, Bapak Ibu yang sudah merenungkan, yang sudah mengakui akan dosa-dosa di hadapan Tuhan dan siap untuk berjalan di dalam pertobatan, marilah kita angkat roti ini, tangan kanan kita. Kita semua bangkit berdiri dan kita memegang roti di tangan kanan kita. Kita syukuri akan setiap perbuatan yang Tuhan telah berikan bagi kita, karyanya menyerahkan tubuhnya yang begitu elok, begitu sucinya bagi kita. Tidak ada suatu kelayakan dalam diri kita sehingga Tuhan menggantikan. Itu hanyalah sebuah anugerah saja. Tuhan yang tanpa dosa, tidak ada perbuatan maupun pikiran sehingga dia katakan dia berdosa, tidak ditemukan. Tetapi Tuhan mau menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Marilah kita memakannya dengan ucapan syukur. Kita mengangkat cawan anggur ini di tangan kanan kita. Kita meninggikan Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita syukuri untuk darahnya yang tercurah bagi kita. Menebus setiap pikiran kita yang kotor, hati kita, perjalanan hidup kita. Semuanya telah disucikan, dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus. Marilah kita meminumnya dengan ucapan syukur. Saya persilakan untuk Bapak Lukito untuk pimpin kita di dalam doa syukur. Bapa dalam surga, terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan. Yang kalau kami boleh bersama-sama saat ini, boleh duduk dan semeja dengan Tuhan, boleh mengingat akan
setiap cinta kasih Tuhan kepada kami. Dengan kami memakan roti dan meminum air anggur ini, kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu baik bagi kami. Bagaimana Tuhan mau supaya kami bertobat. Bagaimana Tuhan mau supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan yang Tuhan telah rancangkan. Tuhan berinisiatif terlebih dahulu. Tuhan mau supaya manusia tidak binasa. Dan untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan hidup di antara manusia. Dan dalam sengsara, Tuhan boleh mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar, begitu sempurna, boleh menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selayaknya dibinasakan. Tapi Tuhan kasihi begitu rupa. Dan ajarlah kami untuk hidup Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Biarlah kami sesuai dengan firman yang kami telah dengar pada siang hari ini Tuhan, dalam minggu ini Bapa, bahwa kami Tuhan mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, mau mempersilahkan firman Tuhan jatuh ke dalam ladang hati kami yang subur, bukan yang keras, bukan yang berbatu-batu, bukan yang gampang dihimpit dengan kekhawatiran dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ajarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, untuk boleh membagikan kasih firman Tuhan kepada banyak orang, agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Ibu Gembala kami, yang boleh Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan dan juga urapan daripada Tuhan, boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah hamba-Mu bisa melihat lagi bagaimana Tuhan boleh memimpin lewat setiap pelayanan demi pelayanan. Boleh nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan pribadinya dan keluarganya. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua dimanapun kami berada yang kami telah turut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, Saudara, kita bersyukur untuk saat ini di mana kita juga sedang mempersiapkan live streaming, dukung dalam doanya sehingga kita bisa nanti langsung ya maksudnya ibadah di sini dan juga bisa langsung menyapa Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan juga telah memberkati dengan saluran berkat dari Bapak Ibu sekalian untuk mendukung pelayanan selama ini dan juga untuk persiapan live streaming. Dan jika Bapak Ibu juga boleh berkenan melanjutkan dukungannya, dapat mentransfer di nomor yang ada di bawah ini ya, dan semuanya itu untuk berkati kita semua dan kiranya pelayanan Tuhan juga lebih lagi diperluas. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami. Sebagian daripada kami sudah mulai bekerja kembali, bila juga kami juga boleh kembali berusaha, bila Tuhan juga berkati. Bila kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah berlibur, tapi mereka biarlah tetap menjaga kesehatan mereka dengan mengikuti protokol yang ada. Dan juga kami berdoa biarlah para pemimpin bangsa kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya, baik menghadapi pandemi ini maupun melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami, khususnya yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga tetap pelihara mereka, biarlah mereka juga tetap sehat dan kuat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuhnya, biarlah Tuhan yang menjamah memberikan kesembuhan, pemulihan. Ya Tuhan, berkatilah
setiap daripada pelayan-pelayan Tuhan, baik yang melayani tim worshiper pada siang hari ini maupun yang akan datang, dan juga untuk pelayan Tuhan lainnya Tuhan di setiap komisi yang ada. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini bila kami terus memandang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Adapun damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang begitu melimpahnya, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan bersaat teduh masing-masing.